Oke, jadi kemarin kok iseng ngepost ya di komunitas di channel gue dan ya gue bilang ini numpang lewat beranda sama numpang tanya di sini ada yang masih pakai iPhone 7. Kalau masih alasannya apa tulis di kolom komentar ya. Dan gue pengen tahu dan gue kepo ya karena gue pengen bahas iPhone 7 soalnya. Dan di sini komentarnya ada 240-an dan cukup banyak. Ya, gue nggak bisa muat semua komentar-komentar kalian yang udah komen, tapi sebelumnya gue ucapin makasih buat yang komen di postingan gue karena gue nanya dan banyak juga yang jawab. Dan gue udah bacain sampai bawah tapi nggak bisa gue muat semua komentar kalian di video ini karena terlalu panjang, terlampau panjang. Dan back to the topic. Ternyata yang masih pakai iPhone 7 dan masih suka iPhone 7 tuh cukup banyak. Dan biasanya kalau gue ngebahas iPhone 7, bang bilang aja lu bang ini bla 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 dagang bayi lu bang. Nggak. Kali ini dari penonton gue semua lah, ini jadi saksi bisu gue lah. Anjir, lebay banget gitu ya, kima satu ini buat video. Oke. Komentar dari penonton gue yang pertama dari Genracir 833 ya. Dia komen gini. Komen pakai iPhone 7 juga bang, masih nyaman dipakai. Sempat upgrade ke iPhone 12 kemudian dijadiin HP kedua si iPhone 7 ini, tapi endingnya iPhone 12 dijual karena bosen dan jadiin iPhone 7 sebagai daily driver lagi. Alasannya lebih ke udah terlalu banyak kenangan sama HP ini, udah gonta-ganti parts dari baterai, LCD, housing dan awet. Kerawat, BTW HP ini udah dari tahun 2012 awal, udah 5 tahun gitu. Oke, gue dari komentar penonton gue yang pertama ini gue sedikit jelasin juga. Iya, kalau lo beli iPhone 7, iPhone old generation lah, itu kadang iPhone itu udah susah gitu untuk parts atau komponen itu ori lagi atau yang mulus gitu. Intinya gini, kalau lo beli iPhone yang udah kelewat jadul, apalagi masa pakainya udah bertahun-tahun, di atas 3 tahun, 4 tahun, apalagi ke 5 tahun, itu wajar banget kalau lo beli second. LCD-nya udah non-ori, housing udah gantian, atau lecet-lecet, itu adalah hal yang sangat-sangat similar ya, paling umum terjadi. Gue kasih satu contoh deh, iPhone 7 komponennya yang gak bisa lu sentuh dan yang gak bisa lu rusakin. Contoh kayak buat getarnya, itu juga gara-gara masa pakai, gara-gara umur jadi keganti. Karena secara teoristis ya, getar yang ada di vibrate yang ada di iPhone 7 ini nggak bisa lu sentuh dan nggak bisa lu rusakin karena nggak bisa lu sentuh ya kan, bahkan nggak kelihat kalau nggak dibongkar, tapi dia bisa rusak ya karena masa pakai. Jadi kalau lu mau beli iPhone yang nggak ada diganti dan masih ori-orian dan masih bisa cari mulus, cari yang generasi terbaru, contoh kayak iPhone 12, iPhone 13. Nah kalau lu beli iPhone generasi terbaru tapi udah banyak yang diganti, balikin, mending lu cari yang lain karena jatuhnya rugi kalau kayak gitu. Oke, dari komentar kedua dari penonton gue dari Sadewati Yata Pratama 3747. Lebih compact dan hasil kameranya lumayan bagus. Next, setuju gue. Ini komentar dari penonton gue dari Kusuma25. Dari @Kusuma25 dia bilang compact, munyil, nyaman, hasil video jos, speakernya jos. Anjir, dari tadi tuh ngebahas kamera. Kameranya bagus, hasil video jos kayak apa sih? Ya kan? Terus speakernya jos kayak apa sih? Dari kemarin tuh gue ngebahas iPhone 7 kameranya bagus, dibilang alah si Pukima ini yang iklan baik. Sekarang lu denger kan, ini kameranya bagus dari penonton gue yang komen. Ini bukan gue yang komen ya, ada 200-an orang gitu ya, kali gue buat akun bot. Oke, gue jelasin dulu ya. Kamera iPhone 7 ini HP ini nih HP sejutaan men, tapi kameranya ini tiada duanya kalau lu bandingkan sama Android, meskipun nggak bisa apple to apple ya, karena sejatinya iPhone gak bisa dibandingin sama Android. Cuman gue bandingin harganya. Kalau lu modal sejutaan lu beliin iPhone 7 dibandingkan lu modal sejutaan lu beliin Android yang second juga, lu bakal dapat benefit yang lebih di iPhone 7, khususnya untuk video ya recorder. Jadi kalau buat dari sisi fiturnya iPhone 7 ini gue gak perlu bahas loh, udah biasa aja. Gue ambil satu contoh killer dah. Kemarin tuh gak jauh-jauh hari lah, udah gak terlalu lama lah, gue kan ngebahas, nge-unboxing salah satu produk terbaru Samsung punya, Samsung Galaxy A24. Ini benar-benar fresh ya, from the oven ya kan, HP baru dari Samsung pula ya kan, masih hits, masih hangat pula. Dan gue bahas kalau kamera Samsung A24 ini biasa aja. Dan ya lu bayangin, ini HP kalau lu beli baru tuh harganya kayak 3 jutaan gitu. Bagi sebagian orang tuh 3 juta itu harus nabung sekian-sekian, harus ada yang dikorbanin. Udah lama lah buat numpukin duit biar bisa kebeli. Tapi ternyata kameranya biasa aja. Dan gue udah ngebahas secara detail lah di video-video yang lain ya. Dan ya untuk kamera Samsung yang harga 3 jutaan ini bisa dikalahin ya, mulai dari hasil jepretannya, video recordingnya, hasil potret dari lensanya. Gue agak kecewa sih sama si Samsung A24 yang satu ini. Dan gila, gue
ekspektasi gue banyak banget sih Samsung A24 ini. Dan ya kalau masalah fitur kamera sih Samsung A24 ini gue gak perlu jelasin. Ya kalau lu udah biasa pakai Samsung ya udah pasti begitu-begitulah ya, gitu-gitu aja lah. Nah, hasil kamera yang ada di Samsung ini bisa dikalahin sama Android yang harganya cuma sejutaan. Dengan segala fitur yang ada, dengan kameranya 3 biji bererotan dari atas ke bawah, itu kalah sama sebuah HP yang murah meriah muntah. Ya, bukan dikalahin sama iPhone ya. Jadi gue perjelas lagi ini ya. Kamera si Samsung Galaxy A24 ini yang baru nih, HP baru keluar juga ya kan. Kameranya gede-gede ya kan, dan HP cukup mahal, kalah sama Pixel yang harga sejutaan. Pixel 3a yang lagi gue pegang ini, iya kalah. Khususnya hasil di video recording dan potret. Gue lebih ke potret sih, gila sih. Potret Samsung itu chaos parah. Sedangkan si Pixel ini hasil kameranya itu jauh lebih baik daripada Samsung. Ini HP si Pixel ini harganya cuma sejutaan boy. Gila ya kan. Tapi Pixel ini bisa dikalahin sama iPhone juga. Gila ya. Gambarannya gini, Samsung yang harga 3 jutaan dikalahin sama Android Pixel yang harga sejutaan kameranya. Sedangkan si Pixel yang harga sejutaan ini dikalahin sama iPhone yang harga sejutaan untuk video recordingnya. Jadi lu bisa bayangin ya, HP sejutaan ini kameranya tuh kayak another level gitu kalau dibandingkan sama Android yang harga 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Karena memang kastanya beda dan gak bisa dikomparasi karena gak apple to apple. Dan ini masih ngelanjutin dari komentar penonton gue yang terakhir tadi gue kasih lihat. Ini speakernya Joss dibilang ya kan. Ya setuju gue, kalau lu pilih HP lain ya, itu banyak speaker yang gede-gede, ya gede-gede parah lah, lubangnya gede. Cuman iPhone ini speakernya nggak segede Android pada umumnya ya. Cuman bassnya keluar, vokalnya jernih, kayak berkelas aja gitu hasil speaker ya kalau lo dapat normal ya. Jadi itulah kenapa orang pakai HP ini masih berasa enjoy aja. Ini bukan gue yang bilang ya, ini tadi penonton gue yang komen ya, dan gue sampaikan dan gue bahas secara detail di video yang gak jelas ini. Jadi kesimpulan gue untuk iPhone 7, kamera, speaker, lu pasti masih ngerasain rasa flagship di sebuah produk Apple. Dan ya memang sih kalau lu lihat ya desainnya kuno. Tapi by the way ini nggak cocok ya, HP kayak gini nih yang mantan flagship nih sama sekali nggak cocok buat lu yang agresif banget pakai HP dan yang agak gengsian, nggak cocok. Oke, komentar dari penonton gue berikutnya dari @bondan daily. Oke, di sini dia bilang, alhamdulillah 5 tahun pemakaian, nyaman digenggam di kantong, compact walaupun jadul masih elegan, kamera masih oke. Tuh kan bahas kamera lagi, katanya kamera masih oke. Karena emang bener yang gue bilang, kamera itu emang jos parah untuk iPhone 7 ya. Kamera masih oke, khususnya di video recording ya. Edit aplikasi masih lancar. Pokoknya lucu lah, bagus gitu kata dia. Makasih pula dia bilang ke gue. Ngapain makasih? Aturan gue makasih kan lu udah bantu komen. Jadi kesimpulan gue, iPhone 7 itu masih diminatin banyak orang dan dipakai tuh masih berasa nyaman. Kalau lu nanya minusnya bla bla bla, baterai jelek gini men. HP ini udah jadul ya, baterainya kecil. Seharusnya kita no komplain lah masalah baterai boros dan lain-lain. Lu beli HP tandanya lu udah tahu kelemahannya gitu. Tapi dibalik kelemahannya itu, kelebihannya banyak banget benefit iPhone 7 ini. Gue kasarnya gini, salah satu iPhone yang paling bandel ya, salah satunya adalah iPhone 7. Kebanting, kepentok, dia nggak seringki kayak iPhone 8 yang belakangnya kaca. Itu dari sisi fisiknya aja udah kelihatan. Ini HP keker gitu, kayak lu kalau megang iPhone 7 ini berasa kayak HP ini bisa dijadiin palu gitu, buat ngetok palu gitu, buat ngetok paku gitu maksud gue, karena belakangnya tuh nggak ada kaca-kacanya sama sekali. Dan overall menurut gue iPhone 7 ini, gue aja yang biasa pakai iPhone 13, iPhone 14 Pro buat daily. Kalau gue lagi pergi entah kemana dan gue mager bawa iPhone 14 Pro yang berat parah, dan gue masih berasa nyaman pakai iPhone 7, iPhone 8. Memang harus diakuin untuk konsumsi baterainya tuh tidak bisa gitu, kayak kesel kadang. Lu mau ganti baterai baru sekalipun, dia gak bakal seoptimal Android yang baterainya gede, ya kan? Oke, kita baca lagi komentar dari penonton gue dari @sijub_ni. Oke, dia bilang gini, masih nyaman sih bang, ya kan? Gak kayak mantan lu nape boy. Walau dia minta servis tapi gak rewel, belum modal untuk upgrade ke iPhone 8 yang compact. Sisanya sejarah bang.
Oke, gue kasih gambaran gini ya. Buat lu yang punya iPhone 7 dan lu mau upgrade, gue kasih gambaran gini. Kalau lu seandainya dari iPhone 7 dan lu beli Android yang harganya 2 juta, 3 juta kayak yang lagi gue pegang inilah. Lu bakal ngerasain, oh nih HP gede, baterainya gede, kameranya oke punya. Cuman kalau lu yang udah terbiasa dan data lu semua email kontak yang udah benar-benar ada di Apple ecosystem, itu baterai yang gede, kamera yang bagus, layar gede itu nggak terlalu guna. Lu bakal tetap berasa kayak ada yang kehilangan gitu. Yang tadinya lu udah biasa pakai iPhone jadul. Itu yang lu rasain kalau lu dari pakai iPhone dan lu upgrade-nya bukan ke iPhone lagi, ya kan? Khususnya buat lu yang udah kata anjir HP gue udah tua gitu, gue pengen ganti ya. Cuman kalau budget 2 juta 3 juta tuh dapatnya masih iPhone kentang bla 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 bla. Yang gue rasain sih itu ya, karena gue sekedar sharing aja. Tapi kalau lu seandainya move dari iPhone 7 ke produk iPhone ke produk Apple lagi, itu bakal ya kayak penyesalan tadi tuh kayak nggak ada. Dan ini komentar terakhir nih yang gue baca nih masih ada kaitannya sama komentar yang tadi nih. Dari @nenek66 yang pasti nunggu dana bener melebihi kebutuhan pokok. Baru saya upgrade ke yang terbaru. Masih bicara upgrade ya kan, katanya masih penuhin kebutuhan pokok dulu lah. Oke, buat lu yang masih pakai iPhone 7 di luaran sana, atau buat lu di luaran sana yang pengen nyoba iPhone 7, gini loh gambarannya. Kalau lu udah pakai iPhone, lu upgrade iPhone itu bukan hal yang penting sih menurut gue ya. Apalagi iPhone itu masih bisa ngelayanin lu dengan baik buat hari-hari. Memang kalau lemot dan lain-lain itu adalah hal yang wajar lah buat daily ya. Namanya juga HP dipakai daily, apalagi HP jadul. Cuman kalau lu seandainya punya uang, punya budget buat beli iPhone, lu harus pantengin dulu apakah iPhone itu cocok atau enggak, sesuai kebutuhan lo atau enggak. Tapi buat lo yang pakai iPhone 7, saran gue lo kalau ada duit nih ngumpulin, coba deh lo nyoba iPhone XR, move on-nya ke iPhone XR, upgrade-nya ke iPhone XR. Karena banyak banget. Kalau lo dari iPhone 7 lo upgrade ke iPhone X, XS, itu iPhone itu tuh iPhone yang sangat bermasalah sekali. Jadi saran gue kalau lo mau upgrade dari iPhone 7, saran gue ke iPhone XR. Ini adalah salah satu iPhone yang paling bandel dan kayaknya nggak ada gengsi-gengsian sih. Karena kalau lo pegang XR tuh nggak dilihat kayak HP tajir gitu. Ini HP biasa aja. Ini gue ngomongin bukan buat gengsi-gengsian ya. Bener-bener buat pakai gitu, buat fungsi gitu, bukan buat gaya. Saran gue upgrade ke iPhone XR. Dan kalau ada yang nanya, bang, kalau gue mau beli iPhone 7 tuh kira-kira enak dipakai berapa tahun? Jawabannya gini, kalau iPhone baru kayak iPhone XR ini aja, itu dari awal rilis aja sampai sekarang masih overkill ya kan. Kalau kita tarik ulur mungkin iPhone 7 ini masih nyaman dipakai untuk pemakaian normal ya. Itu sekitar 2024 sampai pertengahan 2025 lah, masih cukup lama. iPhone 7 tuh masih cukup enak dipakai kalau menurut gue. Jadi kayak bangsa 1 tahunan lebih, hampir 2 tahun kurang tuh iPhone 7 masih enak dipakai. Cuman perlu di note ya, iPhone 7 itu ada kekurangan dari baterai, tapi ada kelebihannya banyak, dimensinya compact dan lain-lain. Nah, kayak komen gue tadi, kalau lo udah pakai iPhone 7, kalau mau upgrade minimal upgrade ke XR.